Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Fajal Ashibiani dari kelas 06 Sake 003 Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan tutorial Az-Zohir dengan perusahaan dagang PT Sumber Rezeki. Baik, selanjutnya akan saya mulai sebagai berikut. Oke, kita mulai dengan pertamanya, yaitu membuat data baru. Selanjutnya tuliskan nama perusahaannya. Terus alamat perusahaan kita tulis Jalan Kemang Selatan ID nomor 20A Jakarta Selatan. Selanjutnya yaitu kode pos. Sebelum kode pos itu negara Indonesia. Kota Jakarta. Terus kode pos kita isi dengan 12345. Telepon dikosongkan, email jikalau ada diisi, website juga diisi, telepon kalau ada diisi ya. Terus pencet lanjutkan. Nah, sini buat data baru dari bulan Januari, bulan pertama ya, bulan Januari sampai ke bulan Desember. Udah betul, pada tahun 2021. Oke, lanjutkan. Buat data baru ini lanjutkan saja. Nah, dicek lagi apakah benar. Sudah benar ya. Ini lanjutkan proses. Silakan tunggu. Oke. Nah, jenis usahanya ini kita memakai usaha dagang. Mana ya? Perdagangan umum ya. Oke. Keterangan enggak, udah lanjutkan saja. Oke, iya. Ada bahan tugas ngerjain. Oke. Baik. Mata uang fungsional. Kita mata uang fungsional memakai rupiah ya. Sudah. Lanjutkan. Kode mata uang asing pakai US dollar. Betul. Kursnya itu sekarang ya 10.000 saja. Lanjutkan. Selesai. Sudah, di sini kita akan mengganti nama akun sebelum kita memulai dengan mengisi saldo awal akun. Nah, setelah itu kita
klik data rekening. Yang akan diganti yaitu ada hutang usaha persediaan 1, hutang usaha penjualan produk 1, dan biaya 1. Nah, pertama kita ganti piutang usaha. Piutang usaha kita ganti dengan piutang dagang. Oke, ganti piutang dagang. Rekam. Selanjutnya persediaan 1. Persediaan 1 kita ganti dengan persediaan barang dagang. Lalu rekam. Seterusnya hutang usaha kita cari. Oh, ini ada hutang usaha, kita ganti dengan hutang dagang. Rekam. Terusnya penjualan produk 1. Kita cari ini, kita ganti dengan penjualan barang dagang. Oke, lalu rekam. Nah, yang terakhir kita ganti biaya 1. Kita cari ya, biaya 1 di mana? Kalau nggak salah di atas tadi ya. Biaya 1. Mana ya biaya 1 ya? Mana ya? Kita cari deh. Biaya tidak ada ya. Aja HPP. Ada HPP enggak? Tutup lagi, kita lihat lagi tadi HPP. Oh, nggak ada ya. Itu baru saja tambah di batal udah ya. HPP itu gimana? Iya ya. Tidak ada. Tutup saja. Selanjutnya kita menginput saldo awal dengan cara
klik menu setting, terus klik saldo awal, lalu kita klik saldo awal. Nah ini kita isi sesuai dengan neraca ya, neraca yang udah ada. Nah di bawah tuh ada nilai sebesar EP 00. Selanjutnya kita isi, dia akan berubah. Selanjutnya setelah itu ke nolkan kembali. Saya isi ya dengan kas sebesar 3.500.000. Oke, 3.500.000. Bank kita isi dengan 25.500.000. 2.500.000. Lalu piutang dagang 4.550.000. 4.550.000. Bentar ya, 4.500.000. Lalu persediaan barang dagang 13.815.000. 13.815.000. Asuransi bayar di muka, asuransi dibayar di muka, kita cari. Nah ketemu, asuransi dibayar di muka sebanyak 2.300.000. Lalu kendaraan kita isi dengan 125 juta. Lalu akumulasi penyusutan kendaraan minus 12.500.000. 12.500.000. Setelah itu hutang dagang sebanyak 16.875.000. Lalu utang gaji di atas tadi, di bawah ya. Utang gaji dan upah masuknya 2.115.000. Oke. Selanjutnya hutang bank 375.000. Selanjutnya itu modal di store 35.500.000. Tuh 3.500.000. Oke. Selanjutnya laba ditahan 26.300.000. Nah, selesai itu ya. Nilai sebesar jadi 0. Lalu setelah itu kita cek lagi apakah sudah ya. Tuh, dari nilai sebesar itu 0 kembali. Lalu rekam. Setelah ini kita akan menginput saldo piutang. Selanjutnya kita akan menginput saldo awal piutang usaha. Sebelum kita menginput saldo piutang usaha, kita akan membuat data nama alamat untuk customer. Nah,
kita akan membuat data nama alamat customer di dashboard, atau kita buka data-data terus kita pencet data nama alamat, klik tambah, kita isi ya dengan sesuai dengan ini. ID-nya kita tulis dengan C customer 1 dengan nama perusahaan PT Megantara, PT Megantara customer ya. Setelah ini selesai, pencet baru lagi. Setelah baru ini udah kerekam ya, baru kita bikin yang kedua. Yang kedua itu PT Unggul Utama, PT Unggul Pertama. Oke, klik lagi baru. Setelah itu kita bikin yang ketiga, nama perusahaannya CP Cipta Kreasi, CP Cipta Kreasi. Oke, lalu sudah ya, ini ada 3. Lalu kita rekam. Iya. Oke, kita lihat apakah sudah ada. Oke, sudah ada ya. Lalu tutup. Kita akan mengikut saldo awal piutang. Saldo awal piutang dengan cara klik menu setting, lalu pencet saldo awal piutang usaha. Nah, kita di sini akan memulai. Pertama kita klik baru. Nah, menginput dengan nama pelanggan yang kita, nama customer yang kita tadi ditambahkan di data-data alamat. Yang pertama itu ada PT Megantara dulu ya. PT Megantara, nomor invoice-nya 1, NP 01, nomor sales ordernya tidak ada ya. Kita tanggal invoice-nya pada tanggal 1 bulan 12 2020. Oke, dengan nilai piutangnya 1.250.000. Oke, lalu rekam, klik baru lagi dengan nama pelanggan PT Unggul. Kita cari, sudah ada ya, PT Unggul. Lalu oke, dengan tanggal 11 nomor invoice 02 ya, tadi kan 01, 02 dengan nilai piutang 2.450.000. Oke, lalu rekam, lalu baru lagi yang terakhir itu PT CP Cipta Kreasi pada tanggal 25 dengan nomor invoice 03 INP 03 dengan nilai piutangnya 850. Oke, lalu rekam. Nah, totalnya kita samakan dengan soal ya, yaitu 4.550.000. Oke, sudah sama ya. Lalu tutup. Oke, selanjutnya kita akan kita lanjutkan dengan
dengan menginput saldo awal piutang. Seperti tadi, kita membuat data alamat lagi untuk kita mencatat data vendor. Tipenya kita ganti dengan vendor 1 dengan perusahaan PT Sinar Elektro. PT Sinar Elektro. Oke. Lalu baru vendor kedua CP Riung Jaya. CP Riung Jaya. Oke. Sudah, kita baru lagi yang ketiga, yaitu CP Cipta Kreasi. Yang tadi ya, dia juga vendor juga. Cipta Kreasi. Maaf ya guys. Lalu sudah ya, rekam. Iya. Nah, kita lihat data-datanya. Oke, sudah ada vendor ya. Kita lihat vendor yang tadi kita bikin. Oke, benar. Selanjutnya kita akan menginput saldo utang. Saldo utang kita input dengan kayak tadi ya. Kita ke setting saldo awal, saldo utang usaha. Nah, lalu klik baru. Nah, nama pemasok yang tadi kita buat yaitu ada PT Sinar Elektro. PT Sinar Elektro pada tanggal 11 nomor invoice INP 01 dengan nilai hutangnya 10 juta. Oke, lalu rekam. Terminal pembayarannya tidak ada ya. Lalu rekam, baru lagi dengan nama pemasok yang kita bikin CP Riung Jaya. Oke, nomor invoice INV 02 dengan nilai utang nilai utangnya 6.025.000. Oke, rekam. Selanjutnya kita klik baru lagi yang ketiga, Cipta Kreasi. Cipta Kreasi dengan tanggal dia hutang tanggal 26. Lalu nomor invoice-nya lanjutkan yang tadi 2, sekarang 3. 03. Nilai hutangnya 850.000. Tuh 23. Oke. Setelah itu rekam. Baik, ini totalnya 16.875.000. 16.875.000, maaf ya guys. Kita samakan dengan soal ya. Oke, sudah sama, lalu tutup. Selanjutnya kita akan menginput saldo persediaan. Sebelum kita menginput saldo persediaan, kita lihat yaitu satuannya apa. Di sini kita menggunakan satuan unit ya. Unit atau pieces. Kita lihat di satuan pengukuran sudah ada belum? Oh, baik, sudah ada ya.
sudah ada which seterusnya kita akan membuat apa saja yang dipersediakan oleh perdagangan. Lalu setelah ini kita tutup, kita klik modul data-data, sudah ya. Terus kita membuat data produk, tambah data, tentukan terus kode barangnya seperti ini, B01 deskripsinya kipas angin produk 1 ya. Produk 1 kita ganti dengan barang elektronik. Oke, lalu rekam. Ya, kita oke, barang elektronik. Tutup aja ya. Tutup ya. Sudah, yang penting sudah. Lalu kita mana ya? Klik rekam. Waduh, keluar. Tambah lagi B02 dengan deskripsinya rice cooker. Lalu baru kita pencet baru lagi, kita bikin lagi. Kode barang ya, kode barang yang ketiga, radio, kode barang B03, radio FM AM. Lalu baru lagi kita bikin yang ketiga, yang keempat, TV 20 B04. Deskripsi barangnya yaitu TV 20 in. Oke. Lalu rekam. Ini baru ya, masih ada lagi TV 14 in. TV 14 in, kode barangnya B0. Kode barang untuk TV 14 inci biasa B045. Sisi barangnya TV 14 in. 14 in. TV 14. Iya benar. TV 14 in. Lalu baru B06. Deskripsinya yaitu
mesin cuci, mesin cuci, cuci, klik baru lagi. Yang ketujuh, barang yang ketujuh itu kulkas. B, kode barangnya B07, kulkas. Oke, sudah ya, rekam. Oke, sudah semua. Lalu kita tutup terus. Kita selanjutnya dengan klik, lalu klik menu setting, saldo awal persediaan. Nah, kita pencet baru, kode barangnya kita yang tadi ya, yang tadi kipas angin stok awalnya berapa? Stok awalnya 5 dengan harga 75.000. Kita rekam baru lagi. Yang kedua itu rice cooker, saldo awalnya 125.000. Stok awalnya, stok awal, maaf, sorry ya. Stok awalnya 2 dengan harga pokoknya itu 125.000. Lalu rekam selanjutnya yaitu radio dengan stok awal 7 dengan HPP nya 35.000. Lalu rekam baru lagi. TV 20 inch, stok awalnya 4, harga HPP nya itu 825.000. Oke, selanjutnya baru kita TV 14 inch, saldo awalnya stok awalnya 8, harga pokok satuannya 315. Oke, rekam. Setelah itu kita baru lagi mesin cuci, bener gak ini mesin cuci? Oke, stok awalnya 4, HPP nya 375.000. Lalu rekam. Selanjutnya baru kulkas. Selanjutnya yaitu kulkas, stok awalnya 5, HPP nya itu 1.025.000. Oke, lalu rekam. Baik, kita cocokkan totalnya yaitu 13.815.000. Oke, setelah ini kita tutup ya.
Pastikan konfirmasi, pastikan tidak ada user lain yang membuka data. Oke. Ya. Oke. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan menginput beberapa transaksi, yaitu yang pertama itu ada transaksi pada tanggal 4 Januari 2021 dibayar pemasangan iklan radio sebesar 250.000 kepada CP Trimegah secara tunai melalui kas. Kita akan menginput transaksi itu dengan cara kita tekan modul cash dan bank. Setelah itu kita klik kas keluar, lalu baru akun cashnya kita ganti menjadi cash. Dari kas penerimanya kita CP Trimegah ya, CP Trimegah. Oke, pada tanggal ini 4 Januari, pada tanggal 4 Januari berarti 4 Januari. Oke, memonya kita ganti dengan membayar pemasangan iklan radio, Sisa alokasi dananya itu promosi dan iklan ya. Promosi dan iklan itu suka beban ya, beban iklan dan promosi dengan nilai 250.000. Oke, lalu kita cek sudah. Sebesar sudah, lalu rekam. Oke, kita lihat sudah ya. Setelah itu transaksi kedua yaitu pembayaran piutang sebagian. Ini kita tutup piutang sebagian, kita klik penjualan ya. Selanjutnya tanggal 5 Januari 2021 diterima pembayaran dari PT Megantara atas piutang yang lalu sebesar 750.000 secara tunai melalui kas. Oke, kita akan input di modul penjualan. Setelah modul penjualan, kita klik pembayaran piutang usaha. Klik piutang usaha, terus tentukan akun kasnya dengan input nama perusahaan tadi Megantara ya, Megantara. Oke, Megantara pembayaran piutang ya. Pembayaran piutang salah. Oke, selanjutnya yaitu kita akan ke transaksi kedua. Transaksi kedua yaitu pada tanggal 5 Januari 2021 diterima pembayaran dari PT Megantara atas piutang yang lalu sebesar 750.000 secara tunai melalui kas. Baik, kita input ini di modul penjualan ya, modul penjualan. Setelah itu habis ke modul penjualan,
ke pembayaran piutang usaha. Pembayaran piutang usaha kita klik tambah. Untuk akun cashnya kita udah ya, kita bank akun cashnya dari PT Megantara pada tanggal 5 Januari 2021 awal periode 5 Januari 2000. Oke. Alokasi dananya kita nomor NPWC ini ya, 1.250.000. Dengan ininya kita ganti dengan saldonya saldonya 750.000. Lalu kita klik rekam besar ya, kita pencet lalu klik rekam. Oke, rekam. Oke, kita lihat apakah sudah ada. Oke, sudah ada ya. Setelah itu kita ke transaksi pada tanggal 7, yaitu pada tanggal 6. Tanggal 6 diterbitkan SO dari PT Bayu Segara dengan rincian sebagai berikut. Radio FM 1 unit dan TV 14 in. Kita lanjut dengan transaksi tanggal 7 Januari 2021. Ini selanjutnya yang transaksi ke tanggal 6 Januari ya, yaitu tanggal 7 dijual secara kredit kepada PT Bayu Segara, sekaligus dilakukan pembayaran uang muka sebesar 100.000 dengan rincian radio FM 1 unit 75.250 dengan TV 14 in sebesar 1 unit 495.000. Oke, kita tutup. Kita tulis input transaksi penjualan kredit pada tanggal 7 Januari 2021, yaitu dengan cara kita ke modul penjualan. Oke, sudah ya, kita modul penjualan, terus kita klik lagi, klik uang muka penjualan. Oke, ini terus kita klik baru, kita tulis 100.000 ya, klik baru, cuaca kanan. Ke transaksi penjualan kredit dengan uang muka pada tanggal 7 Januari 2021 dijual secara kredit kepada PT Bayu Segara, sekaligus dilakukan pembayaran uang muka sebesar 100.000 dengan rincian yang pertama radio FM AM sebesar 1 unit seharga 75.250. Yang kedua, barang televisi 14 inci 1 barang 495.000. Nah,
Baik, kita akan menginput penjualan kredit dengan uang muka. Yang pertama, kita klik modul penjualan. Sebelum kita menginput, kita akan menginput terlebih dahulu, yaitu uang muka penjualan. Klik tambah data, akun kas tutup kas kecil, pelanggan PT Bayu Segara, belum ada ya, kita baru PT Bayu Segara, PT Bayu Segara, lalu rekam ya. Oke, kita pencet Bayu Segara. Oke, sebesar 100.000. 1, 2, 3. Oke, setelah ini lalu rekam. Bentar, kita ganti tanggalnya dulu. Pada tanggal 7 Januari ya. 7 Januari. Awal bulan, periode 7 Januari. Oke. Lalu rekam. Lalu kita input di invoice penjualan. Tambah data. Nama pelanggannya Bayu Segara. Pada tanggal 7. Kita ganti tanggalnya 7 Januari. 7 Januari dengan keterangan penjualan kredit dibayar di muka. Dibayar di muka. Oke. Dengan nama barang, kita nama barang yang pertama itu radio. Klik di ordernya 1, dikirim 1 seharga 75.000, 250 perak. Oke, selanjutnya TV 14 inch, dikirim 1, salah, kirim 1 dengan harga 495.000. Oke, sudah ya. Nah, ini cara menginput penjualan kredit dengan uang muka. Lalu rekam. Oke, klik batal. Selanjutnya kita ke transaksi tanggal 8 Januari 2021. Dibeli secara kredit sejumlah barang elektronik dari PT Lancar Jaya dengan rincian yang pertama kipas angin 10 unit, harganya 73.000. Yang kedua rice cooker 10 unit juga seharga 121.000, dan radio 5 unit 65.000. Atas pengiriman barang tersebut perusahaan dibebankan biaya kirim sebesar 100.000. Nah, baik, kita akan menginput pembelian kredit dengan biaya pengiriman. Oke. Yang pertama kita ke modul pembelian.
Selanjutnya invoice pembelian, kita tambah data. Selanjutnya nama pemasok. Nah, nama pemasok yaitu ini PT Lancar Jaya. Kita cari di sini ada tidak PT Lancar Jayanya? Oh, nggak ada. Kita baru ya. Baru seperti yang pertama, PT Lancar Jaya. Oke, lalu rekam tik ya, PT Lancar Jaya. Tanggal faktur ini pada tanggal 8 Januari. Berarti awal bulan periode akuntansi pada tanggal 8. Klik OK. Keterangannya yaitu pembelian kredit dengan biaya pengiriman. Selanjutnya kita menginput barang-barangnya saja. Tadi yang pertama kipas angin 10 unit, harga 73.000 ya. Oh, kita ganti. Yang kedua rice cooker, ini 10, terima 10, harga 121. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga radio diterimanya 5, harga satuannya 65.000. Oke, selanjutnya ya ada biaya ini ya, biaya kirim sebesar 100.000, masukkan ke biaya lain-lain. Lanjutkan ya, 100.000. Oke, nah sudah. Setelah ini klik rekam. Oke, sudah. Lalu batal, kita balik lagi ke data-data. Selanjutnya kita ke transaksi pada tanggal 11 Januari 2021. Dibayar secara tunai melalui kas sebesar 51.000 untuk biaya kebersihan dan keamanan. Nah, baik, kita akan menginput biaya operasional atau kebersihan dan keamanan. Untuk mencatat transaksi, kita tekan modul kas dan bank, lalu kita klik kas keluar, kita klik baru. Nah, akun kasnya tetap bank ya. Penerimanya yaitu tetap ya di sini. Kita baru, kita klik kebersihan dan keamanan. Oke, lalu rekam ya. Nah, mana ya ini, kok nggak ada ya?
pada tanggal ini tanggal 11 Januari 11 Januari. Oke. Alokasi dana. Kita ganti, kita cari akun kebersihan dan keamanan. Kebersihan dan keamanan. Kita cari sampai ada. Itu termasuk ke beban ya, beban nih. Beban lain-lain seharga 51.000. Oke, lalu rekam. Nah, sudah batal. Klik lagi ke data-data. Selanjutnya kita ke transaksi pada tanggal 12 Januari 2021. Dibayar hutang kepada CP Riung Jaya sebesar 1.250.000 secara tunai melalui bank. Baik, kita akan menginput pembayaran hutang dengan diskon tambahan, yaitu dengan caranya pertama-tama kita klik modul pembelian, lalu kita klik pembayaran hutang, lalu kita klik baru. Oke, penerimanya yaitu CP Riung Jaya. CP Riung Jaya. Oke, sudah ada. Klik OK. Nah, pada tanggalnya kita ganti dengan sesuai dengan transaksi ya. Pada tanggal 12 Januari. Oke. Nah, kita nomor invoice. Nah, ini ya invoice yang kedua. Jumlah dibayar kita ganti 1.250.000. Oke. Lalu kita klik di sebesar, lalu kita rekam. Selesai. Selanjutnya kita ke transaksi pada tanggal 18 Januari 2021. Dijual secara tunai kepada usaha dagang Rahayu sejumlah barang dengan PPN 10% melalui sales Budi. Uang disetor ke kas dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama itu kipas angin 2 unit seharga 135.000 harga satuannya. Yang kedua radio 4 unit satuannya 75.250. Yang ketiga mesin cuci 1 unit harga satuannya 618.250. Yang keempat TV 14 inci 3 unit
harga satuannya Rp495.000. Nah, baik, kita akan menginput penjualan tunai dengan salesman dengan ada PPN-nya sebesar 10%. Oke. Yang pertama kita ke modul penjualan. Setelah itu kita akan pencet invoice penjualan. Lalu baru baik. Nah, ini cara tunai ya. Kita klik tunai. Tunai dengan nama pelanggan. Nama pelanggannya itu Ude Rahayu. Tidak ada ya. Kita klik baru lagi seperti pertama. Oke. Kenapa mati? Bu? Hah? Ude Rahayu. Enggak. Oke. Kedengerannya soalnya. Pada tanggal 18 Januari. Tanggal 18 Januari. Maunya sih sekarang udah kelewat soalnya ini. Oke. Nomor barang. Di puskesmas. Nah, barang. Yang pertama itu kipas angin. Kipas angin dikirim 2 unit. Bu, katanya enggak Harga 135. Ribet banget. Oke, diskon. PAT ya. Kita edit sebesar 10%. Di puskes 3 tahun ya, 3 tahun ini. Oke, sudah. 3 tahun. Rekam atau baru ya. Kode PPN 10. Di itu apa di persen. Semplak saya nanya 65 katanya sekarang. Oke. Presentasi 10%. Maksudnya Klik rekam. waktunya itu Bu ke semplaknya katanya dia bukanya Kode akun ya. Sabtu sama Rabu, sedangkan kan kerja ya. Oh, ini BPN 10. Kerja pulang jam 6 PPN baru 10. pulang dari pagi. Oh, udah lama. Rumah. Enggak, jadi babu. Satu ya. Pajak 10. Oke. Berapa? Yang kedua itu radio FM PM. Jumlah ininya 4. Harganya 75.000. Pajak PAT ya. PPN 10. Oh, nggak bisa jahit kan? Nggak bisa jahit. Nggak bisa jahit. Mesin cuci. Pegel. Cuci 1 Kerja 23 sebulan. dengan 618 250. 23. Pajak PAT TV 14 in Bisa pakai. dikirim 3 barang. Harga satuannya 495. Siapa udah? Oke, dengan pajak
Iya. Oke, selesai. Oh ya. Oke, lalu rekam. Telepon ya, telepon dulu ya, telepon ya. Oke, Di pendaftaran itu kan? Ganti. Iya. selanjutnya kita ke transaksi pada tanggal 19 Januari 2021. Dibayar hutang kepada PT Sinar Elektro sebesar 4.725.000 melalui giro dengan nomor giro BG 000111 yang jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2021. Baik, untuk mencatat transaksi pembayaran hutang dengan giro mundur dengan cara tekan modul pembelian, lalu pembayaran hutang usaha, klik tambah data. Oke, selanjutkan akun kasnya kita pakai bank. Penerimanya yaitu PT Sinar Elektro. Lalu pada tanggal saya lupa giro ya, pemakai giro. Oke, giro pada tanggal 19 ya, tanggal 19 2021. Oke, nggak bisa gitu guys, kita bikin baru ini tanggal 19. Oke, nomor invoice 1 dengan jumlah dibayarnya kita ganti dengan 4.725.000. 4.725.000. Oke, lalu rekam. Nomor gironya tadi BG 000011. Oke, ya. Oke, klik batal. Selanjutnya kita ke transaksi pada tanggal 20 Januari 2021, yaitu ditransfer dana dari kas ke bank sebesar 1.280.000. Baik, kita akan menginput transaksi transfer kas ke bank. Yang pertama kita klik modul kas dan bank, lalu klik transfer kas. Nah, oke, bank ke kas ke bank. Kita ganti kas. Ke-nya ke bank. Transfer 1 senilai 1.280.000.
Kas ke bank. Lalu rekam. Oh iya, lupa saya. Lupa pada tanggalnya. Tanggal 20 Januari. 20 Januari. 20 Januari. Klik oke. Lalu rekam. Selesai. Baik, itulah tutorial Zohir di perusahaan dagang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.